Bagaimana sih kisah Rasulullah itu sebelum beliau lahir? Ada sejarah apa di balik kelahiran beliau? Dan dari asal mana sih beliau ini dilahirkan? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga selalu sehat ya teman-teman. Hari ini aku bakal ngajak kalian buat merayakan ulang tahun Rasulullah SAW dengan memberikan kisah, dan kita akan belajar tentang sejarah beliau dari sebuah buku yang ada di sini. Nah, dari buku tersebut kita akan belajar bersama bagaimana kisah Rasulullah yang sangat menginspirasi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Oke teman-teman, jangan sampai ketinggalan, terus tonton video ini sampai akhir, jangan skip-skip, karena jangan sampai salah paham kalian ketika melihat video ini dengan sepotong-sepotong ya, jadi harus runtut, dan ini bakal kita akan banyak episodenya gitu, jadi stay tune dari awal sampai akhir ya. Di dalam video ini aku bakal ceritain ke kalian bagaimana sih kisah Rasulullah itu sebelum beliau lahir, ada sejarah apa di balik kelahiran beliau, dan dari asal mana sih beliau ini dilahirkan. Jadi di dalam buku ini beliau menceritakan bahwa dimulai dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di sana beliau menceritakan bahwa dalam buku ini ya diceritakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah seorang nabi dan rasul yang termasuk dalam ulul azmi, Nabi ulul azmi, di mana Allah memilih beliau untuk menjadi nenek moyang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya pasti dari Nabi Adam, utamanya dari Nabi Adam, tapi silsilah kelahirannya Rasulullah itu berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kenapa beliau dilahirkan di Mekah? Kita akan kupas secara mendalam dalam buku ini. Kita mulai dari sekarang ya teman-teman. Jadi di dalam buku ini diceritakan bahwa pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Siti Sarah, yang dimana beliau udah berumur lanjut, Nabi Ibrahim juga berumur lanjut, dan Allah mentakdirkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak memiliki seorang putra dari Siti Sarah sampai bertahun-tahun. Hampir Siti Sarah itu berumur 76 tahun dan Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Kemudian Nabi Ibrahim dari awal pernikahan sampai berusia 85 tahun, beliau terus saja berdoa untuk dikaruniai seorang putra dari Siti Sarah. Itu seterusnya tidak diberikan karunia putra sampai pada saat itu Siti Sarah mengizinkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikah kembali agar dikaruniai seorang putra. Itu permintaan dari Siti Sarah. Kemudian Siti Sarah pun menjadikan seorang budaknya yang bernama Hajar untuk dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim pun menikah dengan Siti Hajar, dan kemudian Siti Hajar ini langsung sama Allah dikaruniai seorang putra yang bernama Ismail alaihissalam. Masya Allah. Meskipun Siti Sarah itu mengizinkan Hajar menjadi istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam, tetap saja namanya seorang perempuan ya teman-teman. Namanya seorang perempuan pasti bakal cemburu dengan wanita lain, apalagi menikahi suaminya gitu. Ya pasti ada rasa cemburu, sehingga ketika kelahiran Nabi Ismail alaihissalam itu udah muncul rasa cemburu dari Siti Sarah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menganugerahi Siti Sarah seorang putra yang dinamai Ishak alaihissalam. Beliau juga nabiullah. Jadi sama-sama nabi nih. Anaknya Siti Hajar itu seorang nabi yang bernama Ismail alaihissalam, dan anaknya Siti Sarah juga seorang nabi yang bernama Ishak alaihissalam. Masya Allah, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian karena merasa cemburu ya kan, Siti Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menyuruh Siti Hajar pergi dari rumah Siti Sarah. Jadi di situ Nabi Ibrahim sedih karena akan meninggalkan Hajar bersama putranya yang masih belia sekali untuk meninggalkan rumahnya. Kemudian Siti Hajar pun menerima karena beliau tahu bahwa beliau itu adalah seorang budak ya. Jadi beliau menerima atas apa yang diperintahkan oleh Siti Sarah dan juga Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim mengantarkan Siti Hajar untuk pergi. Dan di situ dalam buku ini diceritakan bahwa Siti Hajar itu pergi bersama kafilah-kafilah yang berjalan menuju daerah Bakkah. Pada saat itu dinamakan Bakkah. Nah, di situ itu padang pasir, tandus, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di tempat tersebut. Tapi Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar di sana, pastinya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Siti Hajar ditinggalkan di situ bersama putranya yang masih belia. Kemudian Nabi Ibrahim kembali ke rumah Siti Sarah. Ketika Nabi Ismail kehausan, perbekalan udah habis ya kan, yang dibawakan dari rumah Siti Sarah dan juga Nabi Ibrahim itu sudah tidak ada lagi selama berada di tempat yang tandus tersebut. Siti Hajar pun mencari akal bagaimana caranya agar anaknya si Ismail ini bisa tetap hidup, sehingga Siti Hajar pun mengelilingi tempat tersebut dan tidak ada satu pun tanda-tanda kehidupan. Dan beliau pada akhirnya melihat, diceritakan bahwa Siti Hajar itu melihat perbukitan yang terlihat di daerah tersebut, sehingga beliau berlari di perbukitan tersebut
disebut dengan Safa dan Marwah. Jadi beliau melihat di situ sepertinya ada tanda-tanda kehidupan. Jadi beliau berlari ke Bukit Safa. Ternyata tidak ada apa-apa di sana. Kemudian berlari turun lagi ke Bukit Marwah, naik lagi ke Bukit Marwah, tidak ada apa-apa ternyata. Balik lagi karena dia melihat lagi tuh di Bukit Safa ada lagi. Sampai beliau bolak-balik sampai 7 kali beliau bolak-balik ke sana. Tidak ada apa-apa. Yang beliau dapatkan hanya perbukitan saja, tandus, tanah yang tandus, tidak ada apa-apa. Sehingga Nabi Ismail yang masih belia pada saat itu, yang ditaruh sama Siti Hajar di gundukan pasir yang sangat panas tersebut, dengan diselimuti kain-kain yang dibawa dari rumah Siti Sarah. Jadi beliau di situ ditaruh sama Siti Hajar di atas gundukan pasir, dan Nabi Ismail alaihissalam di situ sudah sangat kehausan sehingga kakinya itu kencal-kencal, nangis ya kan. Beliau itu nangis, kemudian kakinya kencal-kencal sampai pada akhirnya di situ malaikat Jibril, seorang malaikat yang diutus Allah untuk memberikan wahyu kepada Nabi dan Rasulnya, di situ hadir dan kemudian dekatkan diri kepada Nabi Ismail, dan kemudian Allah memerintahkan bahwa Nabi Ismail menghentakkan kakinya atau tumitnya di gundukan pasir tersebut, sehingga tumitnya itu mengenai dari gundukan pasir tersebut, sehingga terpancarlah mata air yang sangat Masya Allah sekali, yang sangat indah, yang sangat banyak di situ, memancar di situ, sehingga Siti Hajar pun akhirnya melihat ke anaknya, dan anaknya itu terlihat sangat bahagia ketika air itu muncul, sehingga Siti Hajar pun kemudian pada saat itu mengumpulkan air-air tersebut, dan pada kejadian tersebut sehingga air tersebut dinamai Zam-Zam, air Zam-Zam. Kemudian setelah lama-kelamaan daerah tersebut semakin subur, dan banyak orang-orang yang berbondong-bondong di daerah tersebut untuk bertempat tinggal, dan menjadikan Siti Hajar dan juga Ismail sebagai pemilik dari daerah tersebut atau pemimpin dari daerah tersebut, sehingga Siti Hajar dan Ismail merasa bahagia atas karunia Allah yang beliau dapatkan tersebut. Masya Allah. Kemudian pada suatu ketika Nabi Ibrahim ingin mengunjungi Siti Hajar dan juga anaknya Nabi Ismail alaihissalam, sehingga Nabi Ibrahim berangkatlah ke kota yang kemudian diberi nama Mekah. Nah, ketika Nabi Ibrahim sampai di kota Mekah, Allah memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah di daerah tersebut, sekitar tidak jauh dari munculnya air Zam-Zam tersebut. Nah, di situ Nabi Ibrahim, dan pada saat itu Nabi Ismail sudah beranjak dewasa ya, hingga bisa membantu Nabi Ibrahim dalam membangun Ka'bah tersebut. Nah, kemudian teman-teman, Nabi Ibrahim alaihissalam membangunlah Ka'bah dengan apa yang beliau ada di situ. Beliau bangun dengan batu-batu yang ada di situ. Sudah hampir selesai pembangunannya. Kemudian Nabi Ibrahim melihat ada bagian kosong di dalam Ka'bah tersebut, sehingga Nabi Ibrahim meminta kepada Nabi Ismail untuk mencarikan batu yang bisa menutupi jadi bangunan yang sempurna. Sehingga Nabi Ismail pun berlari-lari di daerah tersebut untuk mencari batu yang diminta oleh ayahnya tersebut. Mencarilah Nabi Ismail sampai pada akhirnya Jibril pun datang dan membawakan sebuah batu kepada Nabi Ismail, dan pada suatu riwayat juga dikatakan bahwa batu tersebut adalah batu yang dibawa Nabi Adam dari surga dan kemudian diberikan kepada keturunannya Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, melewati malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril pun memberikan batu tersebut kepada Nabi Ismail, yang kemudian diberi nama Hajar Aswad. Kenapa diberikan nama Hajar Aswad? Karena batu itu warnanya hitam, asalnya itu warnanya putih seperti susu, yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmizi bahwa sebenarnya batu itu sangat putih, bahkan melebihi putihnya susu, karena atas dosa-dosa anak Adam sehingga batu tersebut berubah menjadi hitam. Jadi batu itulah yang dibawa oleh Nabi Ismail alaihissalam kepada ayahnya Nabi Ibrahim. Dengan senang sekali melihat batu itu, Nabi Ibrahim sampai mencium batu tersebut berkali-kali, dan juga diikuti oleh Nabi Ismail alaihissalam dengan mencium batu tersebut, sehingga lunaslah bagian Ka'bah yang kurang tadi, sehingga ditutupi dengan batu tadi. Makanya kenapa sampai sekarang pun batu Hajar Aswad itu ada di sudut Ka'bah Al-Mukarramah ya, Masya Allah, di rumahnya Allah. Kemudian setelah Ka'bah terbangun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim untuk menyerukan kepada seluruh umat manusia yang termaktub di dalam surat Al-Hajj ayat 26 dan 27, yang artinya adalah, aku mensucikan rumahku bagi orang-orang yang tawaf dan bagi yang sujud dan ruku, dan sampaikanlah kepada umat manusia untuk menjalankan haji, dan mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau dengan menunggang unta yang kurus yang datang dari segala penjuru yang jauh.
Nah, begitulah isi dari surat Al-Hajj ayat 26 dan 27. Dan setelah terbangunnya Ka'bah, Siti Hajar pun menceritakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa pada saat Siti Hajar dan Ismail alaihissalam itu merasa kehausan, dan Siti Hajar pun menceritakan bagaimana Siti Hajar mencari-cari air untuk bisa melanjutkan kehidupannya di tanah yang tandus tersebut, yaitu pada saat Siti Hajar berlari-lari di antara Bukit Sofa dan juga Bukit Marwah. Dan itu kemudian membuat Nabi Ibrahim menjadikan ritual ibadah haji, yaitu di mana berlari-lari kecil di antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Dan itu sampai sekarang dilakukan pada saat rutinitas pelaksanaan ibadah haji. Masya Allah sekali ya. Dan kemudian Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan isi dari doa tersebut terkandung dalam surat Ibrahim ayat 37 yang berbunyi artinya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai pertumbuhan di dekat rumahmu, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, hal itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia untuk cenderung kepada mereka, dan limpahkanlah rezeki berupa buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Nah, seperti itulah doa Nabi Ibrahim untuk menjadikan kota tersebut menjadi kota yang penuh berkah dan dipenuhi oleh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar orang-orang yang berada di situ menjalankan ibadah haji dengan tenang dan juga selalu diberikan rezeki oleh Allah yang sangat-sangat berlimpah. Makanya sampai sekarang pun Mekah itu menjadi tempat perkunjungan orang dari penjuru satu ke penjuru yang lain, itu berbondong-bondong menuju ke Mekah. Dan juga di situ Allah limpahkan rezeki Mekah itu luar biasa, tempat tersebut tanpa kekurangan satu apapun. Kita semua tuh bisa lihat nih ya, bagaimana kota Mekah yang dulunya seperti itu, gunung tandus, tidak ada pertumbuhan apapun di situ, dan sekarang menjadi kota yang sangat-sangat maju, dan di situ tuh makmur rakyatnya. Dan itu kita jangan sampai lupa untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah karunia yang Allah berikan, yang Allah kabulkan doanya, yaitu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah dengan sempurna, kemudian dilakukannya ibadah haji, dan waktu demi waktu semua berjalan dengan baik dan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail dalam pelaksanaan ibadah haji dan juga umrah. Jadi setiap orang yang ingin mengunjungi Mekah itu diperbolehkan, dan itu disebut dengan umrah. Dan ketika ibadah haji itu dilakukan 1 tahun sekali. Di situ lama-kelamaan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail memiliki banyak keturunan, dan sampai-sampai di kota Mekah tersebut tidak mampu menampung dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam dan juga Nabi Ibrahim. Jadi ada sebagian yang tinggal di Mekah keturunannya, dan ada sebagian juga yang tinggal di luar Mekah, seperti itu ya. Sehingga yang berada di luar Mekah, mereka itu melakukan ibadah-ibadahnya tanpa tanpa adanya simbol Mekah di sana, sehingga mereka itu melakukan apa yang dilakukan tradisi-tradisi yang ada di daerah-daerah mereka tersebut. Jadi mereka mengikuti tradisi-tradisi yang ada di daerah tersebut gitu. Ada yang menggunakan berhala dan lain sebagainya, sehingga lama-kelamaan mereka itu mengikuti tradisi-tradisi yang ada di tetangga-tetangga daerah mereka, sehingga ketika mereka berada di Mekah, maksudnya berkunjung ke Mekah, mereka itu membawa berhala-berhala mereka dari daerah mereka itu di dalam Mekah, seperti itu. Sehingga banyak berhala-berhala yang kemudian bermunculan di kota Mekah atau di Ka'bah tersebut, sehingga banyak dari keturunan Nabi Ibrahim itu merasa ini sudah tidak sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti itu. Mereka yang membawa berhala ke tanah suci Mekah tersebut menganggap bahwa berhala itu menjadi penghubung mereka dengan Tuhan, katanya seperti itu teman-teman. Dan pada akhirnya tuh mereka tidak lagi meyakini bahwa setelah kehidupan itu ada namanya kematian. Mereka menganggap mereka selalu hidup, seperti itu. Dan pada masa ini mereka itu tidak tahu di mana letak sumur Zam-Zam itu berada. Mereka sudah lupa dengan sejarah sumur yang begitu mulia. Tapi pada masa itu mereka itu sudah lupa di mana letak sumur Zam-Zam tersebut. Kemudian datanglah seorang keturunan dari Nabi Ismail, dari istri kedua beliau, yang mengatasnamakan mereka sebagai suku Jurhum ya teman-teman. Mereka menganggap mereka dari keturunan Nabi Ismail dari istri kedua mereka, yaitu berasal dari daerah Jurhum, sehingga mereka memberikan nama dari suku mereka, yaitu suku Jurhum. Dan dari sini keturunan Nabi Ibrahim yang berada di Mekah menyetujui mereka tinggal di Mekah, karena mereka tahu bahwa istri kedua Nabi Ismail itu berasal dari daerah Jurhum. Nah, setelah mereka menguasai daerah Mekah nih, suku Jurhum ini melakukan kesewenang-wenangan nih kepada bangsa yang ada di Mekah atau orang-orang yang ada di daerah Mekah tersebut. Nah, kemudian orang-orang yang ada di Mekah pun tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh suku Jurhum ini, sehingga mereka mengusir suku Jurhum
dari daerah Mekah tersebut, dan suku Jurhum pun tidak terima sehingga mereka itu menimbun sumur-sumur yang sumur Zam-Zam yang dulunya menjadi warisan leluhur mereka itu dengan tanah sehingga tidak bisa diketahui oleh siapapun. Jadi mereka lah yang mengubur sumur tersebut. Ini yang ada di dalam buku ini ya teman-teman. Kemudian datanglah kemudian suku Khuza'ah ini yang kemudian mengambil alih dari suku Jurhum. Tapi lagi-lagi suku Khuza'ah ini melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh suku Jurhum sehingga mereka juga diusir dari kota Mekah sehingga mereka tidak lagi menjadi pemimpin kota Mekah. Dan di suatu ketika nih mereka udah tidak tinggal lagi di Mekah ya. Cuman ada suku Arab yang juga besar di kota Mekah. Mereka itu dinamai suku Quraisy. Mereka juga suku yang sangat kuat gitu di bangsa Arab. Ada namanya seorang di antara suku Quraisy itu bernama Qusay. Nah, Qusay ini kemudian menikahi seorang wanita dari keturunan suku Khuza'ah. Dan Qusay ini dianggap sebagai anaknya sendiri nih dari suku Khuza'ah, sehingga apa-apa yang menjadi kepemimpinan dari Khuza'ah itu diberikan kepada Qusay. Jadi suku Quraisy lah yang memimpin kota Mekah pada saat itu, dan Qusay sebagai pemimpinnya nih teman-teman. Nah, setelah lama memimpin di kota Mekah, dari keturunan Qusay inilah kemudian benih-benih permusuhan pun muncul di kota Mekah teman-teman. Jadi dari bapaknya si Qusay ini memiliki beberapa anak nih, salah satunya itu Ad-Dar dan juga Abdul Manaf. Nah, Abdul Manaf itu termasuk anak yang dikagumi oleh kota-kota Mekah. Orang-orang di kota Mekah itu sangat dikagumi nih Abdul Manaf. Tapi Al-Dar itu adalah anak yang kurang cakap menurut orang-orang di kota Mekah. Tapi Qusay lebih memilih Al-Dar untuk menjadi penerus dari kepemimpinannya di kota Mekah. Jadilah kemudian Al-Dar menjadi pemimpin kota Mekah pada saat itu, dan Abdul Manaf pun menerima keputusan ayahnya untuk menjadikan Al-Dar sebagai pemimpinnya. Akan tetapi nih teman-teman, orang-orang di kota Mekah itu tidak terima dengan keputusan tersebut, sehingga ada nih seorang laki-laki yang bernama Hashim yang berada di belakang Abdul Manaf. Jadi Hashim ini membela Abdul Manaf agar mereka kota Mekah itu dipimpin oleh keturunan Abdul Manaf, jangan dari Abu Dar. Kenapa? Karena Abdul Manaf lah yang lebih cakap untuk memimpin kota Mekah, bukan Abu Dar gitu. Jadi Hashim ini meminta kepada orang-orang di kota Mekah untuk menjadikan Abdul Manaf sebagai pemimpinnya. Akan tetapi perebutan kekuasaan tersebut tidak terjadi peperangan, tidak jadi permusuhan, akan tapi terjadilah perjanjian antara pendukungnya Abdul Manaf dan juga pendukungnya Abu Dar. Mereka itu membawa minyak wangi yang diletakkan di sebelah Ka'bah, dan mereka itu mencelupkan tangan mereka di dalam minyak wangi tersebut yang menandakan bahwa mereka menyetujui atas perjanjian tersebut. Begitu ya teman, itu tradisi-tradisi yang dulu dilakukan sehingga menjadikan perjanjian tersebut menjadi sah. Nah, seperti itu. Kemudian terjadilah pembagian daerah nih, yang mana Abu Dar dan juga yang mana dari Abdul Manaf. Terjadilah pembagian, dinamai dengan kelompok Al-Mutayyibun, sedangkan dari golongan Abu Dar itu diberi nama Al-Ahlaf ya. Jadi ada dua golongan di Mekah pada saat itu. Nah, setelah terjadi dua golongan, kemudian dibagilah tugas-tugas dari golongan-golongan tersebut. Golongan dari Abdul Manaf atau Al-Mutayyibun di situ bertugas untuk menetapkan pajak dan juga memberikan makanan bagi jamaah haji yang tidak mampu. Dan kemudian dari golongan Al-Ahlaf atau golongan dari Abu Dar, di situ mereka bertugas untuk menjaga kunci Mekah. Jadi mereka lah yang punya kunci Mekah, dan juga mereka punya tugas untuk menjadikan rumah-rumah mereka itu menjadi rumah majelis. Wahai kaum Quraisy, kamu sekalian adalah tetangga Tuhan, penjaga rumahnya dan tanah suci. Mereka yang datang berziarah adalah tamu Tuhan dan pengunjung rumahnya. Mereka itulah para tamu yang paling patut dihormati. Pada musim haji, sediakanlah makanan dan minuman sampai mereka pulang kembali. Bila harta saya sendiri mencukupi, saya tidak akan membebani kalian semua. Jadi itulah pidato yang dilakukan oleh Hashim ketika memberikan pemberitahuan kepada penduduk kota Mekah. Hashim ini sangat dihormati oleh penduduk Mekah karena mereka juga tahu apa saja jasa-jasa dari Hashim untuk kemajuan kota Mekah. Karena Hashim adalah orang yang membangun 2 rute perjalanan ke kota Mekah. Itulah jasa-jasa yang dilakukan oleh Hashim untuk memajukan kota Mekah pada saat itu. Kemudian Mekah lambat laun menjadi kota yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kemuliaan. Sehingga pada akhirnya Hashim pun lama-kelamaan berjalan-jalan ke sekitar Mekah. Dari perjalanan tersebut dia melihat seorang wanita yaitu bernama Salma dari suku Najjar. Nah, di situ dia adalah seorang wanita yang sangat berpengaruh di daerahnya. Kemudian Hashim pun menikahi Salma tersebut sehingga memiliki seorang putra yang bernama
Syaibah. Syaibah sudah berumur 14 tahun dan dia diasuh oleh ibunya di Yasrib. Jadi Salma itu adalah seorang pemimpin di daerahnya ya, di daerah sekitar Yasrib di situ. Dia memimpin penduduknya yang ada di sana karena dia adalah seorang perempuan yang berpengaruh di sana, sehingga dia tidak bisa meninggalkan atau ikut dengan Hashim di Mekah, sehingga Hashim pun menuruti Salma untuk tetap tinggal di daerahnya dan juga mengasuh anaknya di sana. Tapi juga Hashim tetap mengunjungi Salma di beberapa waktu kesempatan ketika Hashim memiliki waktu luang. Tapi Hashim tidak hidup lebih lama. Jadi Hashim pada suatu ketika dia menderita sakit di perjalanan sehingga harus dirawat dan tidak punya waktu lama, sehingga harus memutuskan siapa yang akan meneruskan perjuangan Hashim di kota Mekah. Maka Hashim punya 3 orang saudara, 2 saudara kandung dan juga 1 saudara tiri. Nah, 2 saudara kandungnya itu bernama Muthalib dan juga Asyam, dan saudara tirinya bernama Naufal. Asyam itu suka berdagang dan juga dengan Naufal suka juga berdagang. Jadi mereka itu sering pergi dan tidak tinggal di Mekah. Jadi yang tinggal selalu di Mekah itu adalah Muthalib, saudara kedua atau saudara termuda dari Hashim. Jadi kemudian Hashim memutuskan bahwa yang meneruskan di kota Mekah atau yang mengurusi makanan para haji, jamaah haji dan juga perpajakan yang ada di kota Mekah itu diserahkan kepada Muthalib. Dan lambat laun Muthalib pun mencari nih siapa yang bakal menjadi penerus dari tanggung jawabnya di kota Mekah. Jadi Muthalib pun mencari-cari keturunan dari Hashim. Dari semua istri yang dinikahi oleh Hashim, hanya 1 yang bisa menjadi penerus perjuangan dari Hashim, yaitu dari anaknya dari Salma yang ada di Yasrib, yaitu Syaibah. Kemudian Muthalib pun mencari tahu tentang anak tersebut. Ternyata anak tersebut, si Syaibah ini adalah anak yang sangat berpengaruh juga di sana, sehingga sampai namanya itu terdengar di telinga Muthalib sendiri. Sehingga Muthalib pun mencari anak tersebut dan kemudian bernegosiasi dengan Salma sang ibu untuk membawa Syaibah untuk tinggal di Mekah dan menjadi penerus dari ayahnya yaitu Hashim. Akan tetapi Salma dan juga anaknya pun menolak awalnya. Tapi dengan argumen-argumen yang dilakukan oleh Muthalib, kemudian Salma dan juga putranya Syaibah menyetujui untuk tinggal di Mekah. Salma tetap tinggal di Yasrib, akan tetapi putranya yang bernama Syaibah ini ikut dengan pamannya yaitu Muthalib untuk tinggal di Mekah. Kemudian Muthalib pun mengajak nih si Syaibah ini ke punggung untanya untuk mengantarnya ke Mekah untuk tinggal di Mekah. Di perjalanan pada saat menuju ke kota Mekah, para penduduk yang ada di Mekah pun memanggili Muthalib dengan keponakannya itu dengan sebutan Abdul Muthalib katanya seperti itu. Dan mereka memanggil dengan sebutan Abdul Muthalib itu karena mereka menganggap bahwa orang yang dibawa oleh Muthalib itu adalah budaknya Muthalib, padahal bukan, padahal itu adalah keponakannya Muthalib. Tapi mereka sudah terlanjur memanggil si anak ini dengan sebutan Abdul Muthalib. Dan Muthalib pun mengatakan kepada penduduk kota Mekah pada saat itu, "Berbahagialah kalian bahwa ini adalah anak dari saudaraku Hashim," katanya. Kemudian kota Mekah pun bergembira dengan kabar tersebut, dan sampai sekarang, sampai pada saat itu pun kemudian anak yang dari anaknya Hashim yang bernama Syaibah itu dikenal dengan sebutan Abdul Muthalib. Lambat laun setelah si Abdul Muthalib ini, anak yang dibawa dari Yasrib oleh Muthalib yang disebut dengan nama Abdul Muthalib, terjadilah perselisihan nih antara Abdul Muthalib dengan paman tirinya yaitu Naufal. Kalian masih ingat kan dengan si Naufal, saudara tiri dari Hashim, saudara tiri dari ayahnya si Abdul Muthalib. Nah, terjadilah perselisihan antara beliau. Jadi tanahnya si Abdul Muthalib ini diambil alih gitu oleh saudara tiri ayahnya yaitu Naufal. Akan tetapi perselisihan ini pun terselesaikan oleh pengaruh dari paman asuhnya yaitu Muthalib, sehingga kembalilah hak-hak dari Abdul Muthalib untuk memiliki tanah dari ayahnya, sehingga tidak mengecewakan sama sekali. Abdul Muthalib pun lambat laun menjadi orang yang sangat berpengaruh di kota Mekah, dan dia mengungguli dari pekerjaan-pekerjaan yang sudah diwariskan oleh paman dan juga ayahnya. Bahkan si Abdul Muthalib ini sangat dikenal di kota Mekah sebagai orang yang sangat bertanggung jawab atas tugas yang sudah diberikan kepadanya, yaitu menerima pajak dari jamaah haji dan juga memberi makan kepada jamaah haji. Dan itu tugasnya menurut para penduduk Mekah pada saat itu mengungguli dari pekerjaan yang sebelumnya, yaitu dari ayah dan juga paman asuhnya yaitu Muthalib.